wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Ketemu kembali di mata kuliah Teknik Teknik. Ya. Kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bisa diakhiri. Ya, selamat pagi semuanya ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pagi hari ini kita bertemu dengan mata kuliah tambah teknik ya. Untuk hari ini kita coba mereview ya hasil dari tugas atau laporan yang sudah kemarin apa kalian kerjakan ya di topik ke-8 ya, tentang menggambar layout ya, PCB, layout PCB atau PCB layout. Biasanya kita atensi terlebih dahulu. Kalau C1 ya, ayo coba sampling ya. Saya coba beberapa coba lihat. Saya download terlebih dahulu ya untuk laporan yang sudah masuk ya, beberapa ya. Oh, ini banyak yang belum ya, kalau belum mengumpulkan ya. Apa ada kendala? Kalau ada kendala tolong disampaikan ya. Masalahnya gimana agar apa namanya nanti bisa kita diskusikan bersama. Ya.
ya. Ini sebenarnya sudah jumlah sekitar 5 ke beberapa laporan ya, nanti kita coba review bersama ya. Yang kita gabung 16 ya. Ya, sudah kita sarapan semua belum? Belum, Pak. Wah, Sudah, Pak. belum ya. Di rumah masing-masing loh, masih loh ya. Harusnya sudah sarapan ya, kalau di rumah biasanya sudah tersedia ya. Kecuali anak kos ya, anak kos harus mencari. Oke, ya. Oke, ini saya coba buka ya. Di yoga, di yoga kan? Hadir, Pak. Ya, masa di yoga. Rizky Segoro buat namanya. Oke ya, ini untuk yang rangkaian apa rangkaian wajib ya, sama ya seperti kemarin. Hanya layoutnya saja yang dibedakan di satu di dua ya, kemarin disusun secara paralel atas bawah gitu. Kanan kiri oke tidak masalah ya. Kemudian satu satu ya, oke untuk penempatan trafo dan oke bagus ya. Oke, cuman mungkin ini apa untuk yang model apa siku ya ininya ya apa namanya jalur yang bentuk siku ini misalkan dibuat seperti ini ya apa namanya sudutnya tidak 90 derajat ya baru nanti pas apa namanya proses pelarutan ya biasanya kalau yang modelnya 90 derajat ya besar ini nanti kadang-kadang itu terkikis ya terkikis ya gitu ya Mas apa namanya Mas Adi ya Ya, Pak. paham ya yang saya maksud ya jadi nanti kedepannya ya kedepannya untuk yang ininya ada masih apa ada yang sudah dia 90 derajat misalkan dibuat jalur seperti ini ya dibuat jalur yang uh, tumpul ya sudutnya yang sudut tumpul ya tumpul itu sudut yang melebihi 90 derajat ya jadi ada tikungan ke sana ya mungkin ada tikungan ke sini ya bisa tidak membentuk sudut 90 derajat ini ini melewati bawah komponen kedua ya oke bagus ya untuk letaknya layoutnya ya oke kita lihat di visualisasinya ya tanpa penampakan tiga dimensi ini sudah cukup ya cukup apa padat ya kompak ya jadi tidak ada area atau space yang terlalu lebar ya kita lihat ini tuh. Ini lebar space-nya karena ada jalur di sini ya nah, kalau misalkan ini bisa diperpetang lagi ya jalurnya yang mungkin ini agar nanti luasan PCB-nya bisa lebih kecil ya PCB-nya bisa lebih hemat. Nah, tujuannya itu sebenarnya kata letak gitu ya. Ada satu, ya, ya, oke ya. Cuman hanya koreksi tadi ya untuk yang sininya. Seperti yang lain juga sama ya. Seperti yang lain juga sama. Misalkan nanti ya, masih ada yang seperti itu. eh, apa namanya? Tidak membuat sudut 90 derajat ya. Jadi ada seperti ini ya. Kalau ini kan sudah sesuai ini. Nah, juga ya. Ya. Lanjut, lanjut ya. Sudut siku ya bukan sudut lancip ya sudut hindari sudut siku atau sudut lancip ya jadi yang digunakan dengan sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat ya ini oke ya seperti ini. Ya oke kita atas tambah samping ya nah ini kan tapak bawah ya nah ini kan kalau apa ininya jalurnya lebih didekatkan ke bawah lagi ya, tidak terlalu lebar nanti visibility bisa lebih hemat ya luasan papan yang digunakan ya oke. Oke, berikutnya ini apa ini? PCB lampu otomatis ya. Oke, oke.
Oke ya, ini juga oke ya kalau yang ini ya. Nah ini ya, yang masih ada yang lancip gitu ya. Itu misalkan apa? Eh, tiga tumpul ini kan tumpul juga. Nah, jadi ini, ya. Ini ke satu titik ya. Satu titik bisa kita bukan di sini juga bisa sebenarnya untuk yang jalur ini. Sama yang ini ya. Ini maksudnya. Oke ya, kalau bisa langsung bisa ya. Kita apa namanya? eh, Membuat rute yang lebih jauh ya. Kalau membuat rute yang lebih jauh. Nah ini juga ya. Bisa ya. Kita terus kemudian mengirim ke sana ya baru ke sini. Itu ya Mas, apa Adi ya? Ya, Pak. Ya, yang lain juga nanti menyesuaikan ya. Kalau nanti ada saya apa namanya? Ntar ya, seperti nanti misalkan seperti siswa yang misalkan ada ini tidak perlu nah, eh, maaf lah pesan nah, kan lebih singkat daripada ini bisa langsung lurus ya belok ke sana saya lurus ini melewati bawah satu ya ini kan ya bisa digabung juga ya tapi dari sini bisa langsung langsung ya sangat dari sini jadi ini tidak usah ya terus yang ini ya yang jadi apa ini dibuat seperti ini ya. Nah, ini juga ini misalkan apa ya miring ya nah, tidak terlalu banyak lekuan jadi oke gitu ya Mas Adi ya Adi Yoga ya oke ini juga ya. Ini bisa lebih diperkecil lagi ya sebenarnya luasan PCB-nya ya ini cukup ya. Nah, atasnya ya. Garis atas ini nah tujuannya agar lebih hemat ya paling kan nanti mungkin ada penempatan apa, baut ya 4 titik ya kalau misalkan harus dipasang di casing ya, gitu. Space untuk itu ya. Oke, gitu. Gitu ya Mas Adi ya masih Iya, Pak. ya oke udah bagus ya dimulai komponennya ini ya lar baterai untuk relay ya relay nggak ada ininya ya nggak ada paketnya ya kalau relay ya Mas Adi ya ini Ya ada ada, Pak. paket ya oke relay 3 kaki ya inputnya ya? Suaranya nggak dengar. Oke, yang lain ada masukan atau komentar? Oke, minta Pak bawahnya. Dan tadi ya, nah ini kan bisa dibagi ini sama ini. Wah, 1 titik ya, satu solderan satu kaki. Oke ya.
Ya, oke. Berikutnya ya, di hati. Iya. Kemudian Alfi ada, hadir Alfi, Alfi, Febri, Alfi Febrianto, Alfi Febrianto. Hadir, Pak, hadir. Oh ya, oke ya. Ini kita coba lihat bersama ya. Eh, Oke, ini yang apa? Pelatar ya. Oke ya. Samping kiri, samping kanan. Nah, ini compact ya bentuknya ya. Ini Proteus ya Mas ya pakainya ya. Iya, Pak. Oke, Proteus. Oke, ini cuma metodenya lain ya, metode ininya ya. Jadi yang di apa namanya? Yang di kalau yang tadi gambarnya nanti kalau di print kalau page layoutnya nanti bentuknya jalurnya yang akan dibuat ya. Kalau ini jalurnya juga cuman hanya menghilangkan sisi bagian luarnya ya, sisi sampingnya ya, agar fungsinya adalah untuk apa namanya? Mempercepat proses pelarutan ya, mempercepat proses pelarutan agar nanti yang dilarutkan kan yang ini ya, yang hitam ini ya, kalau di gambar ini ya. Nah, jadi jalurnya tetap yang ini. Kalau yang tadi ini kan, nah, nah, jadi yang hitam ini dihilangkan ya. Nah, yang tersisa nantinya adalah yang biru. Nah, kalau yang ini kebalikannya justru yang biru yang tetap ada ya, kemudian yang hitam dihilangkan ya. Hilangkan ini agar membentuk jalur tersendiri ya. Oke. Mas Aldi pakai laptop atau pakai ini Laptop online-nya? aja. Online pakai laptop? Online-nya pakai laptop atau pakai HP? Oh, pakai HP, Pak. Oh gitu. Maksudnya bisa share screen nggak? Ini kan metodenya lainnya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman begitu. Bisa atau tidak? Ya, sebentar, Pak. Ya, Harus sambil di dihidupkan ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini eh, apa? Bentuk tiga dimensinya ya. Jadi kompak ya. Kompak itu padat ya, padat dalam satu PCB yang sempit ibaratnya, tapi cukup untuk mengisi atau menempatkan komponen-komponen yang dibutuhkan ya, gitu ya. Jadi luasan ini kalau dibanding apa namanya, tadi saya katakan ya, makanya ini saya apa namanya ya, sebelumnya ya dibandingkan ukurannya akan lebih kecil lah ya, atau lebih sempit ya. Nah, jadi ini ya, dengan luasan mungkin apa namanya ukurannya akan lebih kompak atau lebih kecil ini ya, kan lebih mepet-mepet, saling mepet ya. Yang diharapkan adalah agar dengan PCB yang lebih kecil tapi komponennya semua masuk ya, jalurnya juga apa namanya tersusun ya, dengan baik ya, tidak ada yang short ya. Kita tak belakang lewat bawah ya. Mohon maaf, Pak. Ini belum bisa untuk share screen ya ini, Pak. Oh, saya Eh, stop dulu ya. masih. Oke, dah siap. Oke. Nanti metodenya apa berbeda ya, sedikit berbeda kalau yang
tadi. Itu kan sudah bisa share screen, Mas. Oke, mungkin dari skematiknya dulu ditunjukkan. Nah, ini komponennya. Kelihatannya lebih banyak ya, skematiknya dibanding tadi. Ini di layoutnya. Oh ini yang itu. Oh ini yang apa? Dari yang tadi dulu Mas, yang apa? Yang apa? Komponen ini apa namanya? Yang regulator dulu ya. Ini kayaknya yang kedua kalau nggak salah. Yang lebih kompleks ini. Bisa dengar Mas? Hmm. Alfi, Bisa Pak sebentar. ya. Yang itu dulu nanti baru ini yang kedua. Oke, ini ya. Oke, ini yang pertama ya. Ya, skematiknya sama, kemudian di sisi layoutnya. Kita lihat di sisi layout ya. Ya, oke ini apa? Sedikit berbeda ya teknik pembuatannya ya, Mas ya, dibanding dengan yang kemarin ya. Karena kalau yang di apa? Yang kemarin saya sampaikan adalah membuat jalurnya ya, membuat jalurnya, tapi jalurnya itu nanti yang akan dipisahkan. Kalau ini menyisakan apa namanya? Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dalam pelarutan. Mungkin bisa diceritakan Mas pembuatannya untuk yang ini, membuat masking ini belakangnya. Oh ya, ini Yang videonya dihapus pembuatannya dulu apa? mungkin. Ya, Baru tadi malam Pak. oke ya, Tak boleh di lanjut. ya mungkin di apa kalau routingnya kan eh, yang biru mungkin dihapus dulu kali ya yang birunya tadi. Oh, yang Nah, dari trafo ini Pak atau gimana? eh, ini apa kotak yang biru ini yang keseluruhan ini kan dibuat itu apa namanya Oh, kayak yang ini Pak. masking itu, nah, maskingnya itu tuh. Nah itu, nah, kalau Oh, ini cara buatnya itu pakai menutul yang ini Pak. oke yang itu betul. Mungkin diulangi aja yang dari zone mode itu Oh, diulangin. Nah, kalau yang itu kan sudah tahu semua tuh. Ah itu maksudnya yang itu dihapus dulu. Oke. Ini kan oke. Ini jalurnya pakai type berapa? Lebarnya berapa ini, Mas? Type itu. pakai sebentar, Pak. Nah, Pakai 40 Pak. 40 semua. 40 semua. Cuma yang apa Ya, agak tak buat gini tuh diperlebar ya. misalnya ini Apa? cuma tak tambahin gini aja Pak. Cuma tak tambahin gini biar enggak siku. Di drag ya modelnya berarti ya. Ya, Oke, untuk yang biar tidak siku berarti di drag ya caranya ya. ya, Tarik ya. Oke, di zoom dulu. Mungkin beri contoh dulu yang trafo tadi itu yang nggak siku biar yang lain juga tahu oh ya. jalurnya. Kemarin Jadi kan misal yang saya contohkan kan yang jalur standar. Nah, dari sini nanti kita bisa belajar dari yang lain gitu. Nah, misalkan tadinya kan ini toh, aslinya toh. ya Pak, hasilnya seperti Oke, ini. oke untuk Misal membuat dasiku, nah, gitu. terus tinggal di klik terserah sih mau dari eh, Oke, pinnya dioda sini atau dari pin trafo sini oke. bisa. Nah,
ini kan udah nggak siku, Oke. yang sini juga tidak siku, Hmm. terus yang sini masih siku. Hmm. Nah, mungkin bisa diambil dari misal dari sini, terus tarik ke sini, diklik kiri, terus klik kanan. Oke, ya. Jadi tekniknya adalah dengan membuat lebih dari satu jalur ya begitu ya untuk untuk membentuk agar tadi ya menghindari bentuk yang siku begitu ya Mas ya. Iya, Pak. Jadi ininya apa namanya jalurnya akan lebih lebar ya. Ya, Bawa satu lagi yang dari trafo ke katoda D1 itu dibuat lebar lagi bisa. Cukup ya. dari bisa, Pak. Misal Yang sini kayak dari trafo yang mana, Pak? Yang trafo atas ke katoda D1. oh di satu ini ya, Nah, kalau ke itu udah trafo nggak ya. sebutnya. Nah, Nah, tinggal diklik pas pinnya terus ditarik ke sini misalnya. Nah, jadi lebar. nah, setelah nyampe trafo nanti klik kanan ya, biar untuk melepas ya, untuk melepas wiringnya tadi. Soalnya kalau nggak ketarik terus ya, Oh, pakai klik ada kanan. kayaknya proteus saya itu udah nganu kok, Pak, cuma diklik Otomatis. satu kali aja, cuma diklik satu kali aja terus Hmm. dilepas, ini saya lepas, Hmm. jadi udah tinggal mau kemana terus diklik lagi, misal mau ke sini tinggal diklik kiri lagi udah. Nah itu kan masih narik tuh maksudnya saya. Oh, untuk melepaskannya. Nah, untuk melepaskannya, klik kanan ya. Ya, Ya, biar yang lain juga kadang-kadang kan kalau untuk yang pemula, yang awal gitu lah, kok masih muncul apa namanya ketika sampai di tadi ya titik akhir kok masih nyangkut terus gitu kan, melepasnya pakai klik kanan. Oke. Jadi tadi tekniknya dengan menambahkan lebih dari satu jalur ya di ya, tepinya ya, di tepinya ya, untuk menghindari tadi, menghindari siku ya tadi ya. Oke ya, terus Mas. Oke, itu contohnya ya tadi ya. Untuk yang di siku-siku ini juga sama ya mestinya ya. Yang ya, misalkan di katoda D4 ya, kemudian di anoda D1 ya itu kan masih. Oke, terus ke zone mode Mas, ke zone mode. oh ya, yang Ya, ini defaultnya saya pakai 60 dulu, oke. terus dari pojok sini, misalnya dari pojok sini Ya, di, diklik tarik. satu kali, diklik buat kotak dulu, buat kotak manual pakai seperti ini juga bisa, pakai ditarik juga bisa. Di blok aja ya biasanya. Blok lebih Blok, mudah. ya, blok board PCB-nya. Terus ininya terserah mau dimensi normal atau custom. Hmm. Saya pakainya custom. Terus ini saya pakai yang 15, yang Oke. ini pakai 20. Makan cinta. Dan ini tinggal di oke aja. Oh, berarti kebalik. Nah, misal seperti ini. Oke. Misal mau diubah ya, eh, misal mau diubah warnanya juga bisa. Custom diubah misal jadi warna apa ini. Oke. Oke ya. Oke, sekarang udah ini ya. Tadi ya. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Sudah ya ini ya. Tadi ya Ya, caranya ya. Nah, sekarang coba ke output di print layoutnya Mas, dilihat aja.
ke print output. layout. Nah, output print layoutnya biar nantinya seperti apa atau keluarannya itu biar Oh terlihat ya, ke output. output Nah, print layout itu. Oke. Nah, kita lihat yang bottom bottom covernya aja, Pak. ya bottom covernya aja. Ambil bottom covernya aja. Oke. Di apa? Di apa? 100% aja. Nah, nanti di apa? Oke. Di PDF-in bisa nggak? Di print nanti. Oke ini ya. Oh, ini langsung di print ini, Pak. Oke, print PDF. Ah. Nanti Ini dilihat di ini PDF-nya. Oh, ini ke print toh. Ke iya, printer. ini langsung langsung ke print ini. Oh, oh, ke ini maksud saya di ini dulu apa jadinya? Dilihat di PDF-nya. Tadi kan kecil loh. Ini di print Ah, PDF. Nah, print layout. saya lupa caranya. Oh, ini Oh, kan. cari printernya dulu. Nah, printernya di set jadi yang PDF. Bisa nggak? Oh, Jadi nggak ada ya? printnya, oh ya Pak, nggak ada, Pak. Oh, ya sudah. Oke, cancel aja. Berarti tadi dibuat 200% biar bisa kelihatan di print dulu. Enggak, itunya tadi. Print output lagi, print layout. Oke, cancel. Nah, itu terus yang dibuat 200% itu. Bisa terlihat 200%. 400. Nah, nah di sini aja nih. Biar kelihatan ya. Maksudnya nanti jadi yang tercetak bentuknya seperti ini ya. Apa namanya? Tetap hitam ya. Jadi nanti yang dihilangkan ya. Kalau untuk kelas workshop elektronika ya, nanti membuat seperti ini begitu ya. Kemudian apa untuk menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu dalam etching ya karena menggunakan larutan variclorid ya. Jadi yang dihilangkan itu yang bagian putih-putihnya aja ya. Nah, kalau dengan menghilangkan bagian-bagian yang putihnya saja maka terbentuk jalur ya. Nah, berbeda dengan teknik yang pertama tadi, kalau pertama tadi menggambar apa namanya jalurnya saja ya, kemudian yang lain dihilangkan. Nah, kalau ini kan hitam-hitamnya masih bentuk tembaga ya, jadi itu akan lebih hemat ya, lebih hemat. Ya, oke, oke Mas, makasih. Sekarang yang rangkaian kedua, ini rangkaian yang pertama ya. Sekarang kita buka yang rangkaian kedua. Ini rangkaian apa Mas? Apa? Amplifier mono, Pak. Oh, amplifier ya. Oke, untuk sound ya, amplifier penguat ya. Oke, rangkaiannya lumayan kompleks ya, cukup banyak komponen yang digunakan ya. Input, outputnya di speaker out ya. Speaker, oke ya. Oke, kemudian ke PCB layoutnya. Nah, ini ya, cukup padat ya. Saya di zoom sedikit, tapi ya. Jadi auto routing atau merutekan sendiri, Mas? Apa merotokan sendiri Ya, gitu ya. aja, Pak. Manual route ya, manual route ya. Karena auto route juga susah ya. Kita pasang, tapi ternyata setelah di auto route banyak yang tabrakan. Oke, jadi cukup banyak ya, cukup kompleks ya, cukup kompleks ya. Tapi kalau udah sering sebenarnya akan apa namanya? Coba di zoom sedikit lah, di zoom lagi bisa. Grafik ya. Oke ya. Oke.
cukup. Oke, jadi sudah kelihatan ya, kelihatan semua ya, mana yang apa namanya terkonsumsi satu dengan yang lain ya. Kan apa namanya kalau sudah sering ya, kalau sudah sering membuat rangkaian ya, membuat apa, PCB layout begitu ya, akan bisa membuat rangkaian-rangkaian yang kompleks ya, atau yang jauh lebih kompleks dari ini. Ya, untuk membuat apa namanya tempat bautnya bisa dicontohkan ya, Aldi, yang di pojok itu. Tempat bautnya ini Ah ya, saya pak saya pakai ini dihapus dulu tadi. Kan masihnya tetap oh, seperti tadi dihapus ya. dulu. Ya, Oh ya, ini punya apa namanya bautnya dihapus. Pakai itu ya, through hole ya, misalnya dihapus itu saya pakai yang pakai square through hole itu ya, round through hole ya mas. Hmm. yang lingkaran ini. Oke, Terus pakainya baut yang M3 pak, M3 ya. yang tiga ini ya. Nah, tergantung ukurannya yang mau dipakai ya, lubangnya maksudnya. Misal mau 3 mili ya pakai. Ya, seperti itu ya. Seperti tadi. Terus tinggal dikasih sini aja. Oke, sama untuk yang lain saya. Ya yang lain juga apa eh, untuk lubang bautnya juga sama. Seperti itu caranya. Pakai yang apa round Round through hole hole. Hmm. ya ini, terus cari yang M3 Ya, ukurannya nanti tergantung kebutuhan tentunya ya. ya Hmm. tergantung. Misal kalau mau pakai baut 3 mili misalnya itu pakai yang ini. Hmm. Terus tinggal dikasihkan mau di mana, tempatkan di mana. Hmm. Seperti Oke, itu. ya, yang lain bisa apa belajar ya di apa sharing dari sharing ini ya. Ya karena banyak apa teknik ya tentunya ya. Yang kemarin yang saya sampaikan adalah yang apa dasar ya, dasar nanti pengembangannya bisa macam-macam ya, termasuk tadi ya mengubah lebar lebar jalur ya, kemudian mengubah lubang apa lebar lubang kaki komponen ya gitu ya. Oke, kemudian eh, apalagi ini tadi yang membuat apa eh, lubang untuk penempatan baut ya itu kan aksesoris saja ya sebenarnya, tapi hal-hal tersebut perlu tahu ya. Oke, ke 3D visualizer-nya bisa dilihat. Oke, jadi ini penampakan tiga dimensinya ya. Oke, tambah atas seperti ini ya. Jadi komponennya cukup apa kompleks ya, banyak ya. Ya, ini jadi ada lebih dari mungkin hampir 20 komponen ya. Speaker, ground ya itu untuk apa? Nanti connect ke outputnya ya. Outputnya adalah speaker ya. Inputannya di atas ya. Berapa? 25 volt ya, plus minus. Ya. Oke, kembali ke PCB layout sebentar, Mas. Oke, penampakannya seperti ini ke PCB layoutnya. Ya, oke. Jadi penampakannya seperti itu ya. Oke, untuk pemberian nama layernya tetap itu ya, pakai bottom ya, bottom chopper ya. Eh, ini di atas ting tadi ya, bukan ya. Masuknya ke ini aja ya, apa top chill ya.
pakainya top seal ya, karena itu nantinya akan tercetak di sisi sebelah atas ya. Sedangkan nanti yang apa tadi yang biru ya nanti itu akan eh, tercetak ya di sisi bagian bawah dari PCB ya. Karena kalau kita nanti tercetak ya sisi bagian bawah yang akan dicetak. Dilihat output ini ya Mas tadi apa print layoutnya aja. Output Yang mana Pak? yang ini output ke output kemudian print layout lagi kayak tadi. Yang PCB layout atau tri Yang tri PCB PCB layoutnya. layout ini Nah, kemudian ke output output menu output di atas saya tadi lihat lihat hasil printnya dari ini. maksudnya. Oh, anu, Bukan. Print print layoutnya. out. Oh, Print layoutnya aja. Ke output menu output di atas. Nah, dibuat tadi ya berapa 200 atau 400 ya biar kelihatan 100%-nya aja. Ya, oke ya. Jadi nanti keluarannya paling tidak seperti ini ya, jalur-jalurnya ya. Nah, ini yang akan dicetak di bagian bawah ya. Kemudian kalau bagian atasnya masuk Pak, apa namanya bottomnya yang dihilangkan, kembalikan yang tadi. Nah, tulisan komponen nah ini nanti kan ya ini tampilannya nanti yang di atas ya ketika di print akan didapatkan seperti ini ya. Jadi nanti apa sisi bagian atas juga di print untuk apa namanya biar tahu ya bahwa ini kaki komponen mana ini kaki komponen mana. Oke ya makasih Mas Aldi. Aldi. Oke mungkin ada kesulitan gimana Mas Aldi? eh, mungkin kesulitannya apa ya? Komponen yang saya juga baru latihan kok Pak. Oke. Ini masih masih latihan aja. Mungkin ketika Sulit meru tekan sulit ya. semua sebenarnya. Ketika meru tekan mungkin ya. Ya, sama. Biasanya meletakkan komponen di mana itu yang jadi tanya. Oh, ya, Karena kadang-kadang mengalami crash atau enggak bentrok kaki itu ya pasti Pak itu. tabrakan ya. Tapi nanti ya yang penting apa? Yang pertama itu dari yang kakinya paling banyak dulu Pak. Misal kan ini yang paling banyak kan cuma 3 ya. Tiga ya Jadi yang dikeluarin transistor ya. yang dikeluarin yang transistor dulu. Transistor dulu. Oke ya. Trik lagi dari teman ya. Maksudnya pengalaman itu akan lebih apa namanya lebih mudah kita praktekkan ya. Nggak akan ada komponen bukan kaki cuma kaki yang baru. Ini paket semua atau enggak kakinya atau ada yang enggak? Coba ke enggak ke Ya gimana Pak? komponen mode di situ ke komponen mode di bawah angka apa tanda panah yang kiri itu. Nah, ke komponen mode juga. Oke, berarti semua package ya. Maksudnya nah, kakinya tidak ada yang buat sendiri ya, kecuali speaker tadi ya. Tambahan Iya Pak, speaker. akhirat sendiri. Speaker sama inputan paling ya tadi. 25 volt itu ya. Pakai square apa rectangle treble square sorry. Square treble. Ya, oke. Ada yang lain disampaikan? Sebelumnya sudah pernah apa bikin komponen atau belum? Ya cuma pernah bikin ini aja Pak. Sebelumnya sudah ya.
Dulunya SMK atau SMA ini kalau ini Mas Aldi? SMK, Pak. SMK ya, kalau SMK. Oke. SMK mungkin sudah pernah juga ya. Jurusan apa Mas Aldi? Lupa deh, pernah tanya cuman ya jelas lupa. Audio. SMK-nya AV ya, AV berarti namanya ampli, Pak. Betul ya, muat ya. Oke, ya makasih Mas Aldi ya, sharingnya ya dengan teman-teman yang lain ya. Ya, Pak, sama-sama. Oke, cukup. Baik, terima kasih tadi ya yang disampaikan oleh rekan kalian ya, teman kalian. Ya, kalau semakin sering ya membuat apalagi dengan komponen yang lebih banyak, tentunya akan eh, banyak tantangannya di situ ya karena membuat layout atau tadi yang menghubungkan kaki-kaki kadang bentrok, kadang harus apa tadi disebutkan gunakan komponen dengan kaki yang paling banyak terlebih dahulu ya akan itu akan lebih mudah memudahkan ya. Ya, tips ya. Oke ya. Yang lain ada tambahan atau komentar? Eh, hmm, Oke, ada ya. Baru dua ya tadi ya. Itu sudah. Alika, Alika kan? Alika hadir. Ada, Pak. Ya. Alika kok ngumpulin filenya kok punya Aroyan gimana? Copy pasta atau bisa klarifikasi dulu, Alika? Atau itu kopi dari apa Aroyan? Aroyan apa? Halo, mana? Alika mana? Live room. Ya, konfirmasi ke Aroyan aja. Aroyan aja, Aroyan. Ada. Gimana nih ya? Saya tunjukkan aja ya, biar yang lain juga apa namanya? Eh, nah ini ya, saya bandingin yang punya Alika, ini Alika ya. Saya close dulu ya. Yang Alika juga, ya. Nah, ini dua file yang berbeda ya. Alika dulu sama Toko Arayan. Klik kiri, klik kanan sama ya. Jadi dikumpulkan Alika masih banyak Toko Arayan. Yang punya Arayan ya. Nah, persis ya. Ada satu, dua, tiga, empat namanya.
Tiga, empat ya. Susunannya pun sama. Layout ya sama ya. Dan jadi copy paste ya, copy paste tapi tidak apa namanya, ganti nama ya. Kemarin kan saya katakan ya, kalau misalkan apa namanya, kemarin kan sudah saya katakan ya, komponen wajibnya apa, rangkaian wajibnya tetap itu ya, silakan kalian bisa melayout sendiri ya, melayout sendiri tadi ya teman-teman yang sebelumnya ya, membuat tata letak yang berbeda dengan sebelumnya ya. Mungkin kalau misalkan ya susah mencari rangkaian, sebenarnya banyak ya orang kan mau buat segala macam tadi, ada yang bikin lampu, ada yang buat amplifier ya, ada yang apa ya, apa namanya, power supply. Nah, silakan ya. Komponen rangkaiannya boleh sama juga boleh ya. Rangkaiannya boleh ya. Tapi sebelumnya harus menyampaikan komponennya, membuat power amplifier ya. Power amplifier itu ya Mas Alfi ya kayaknya. Itu boleh digunakan sama yang lain ya. Tentunya dengan layout yang berbeda ya. Layout yang berbeda. Apalagi banyak komponennya kan tidak mesti sama ya. Harus meletakkan itu. Nah, tapi jangan pakai jalur cepat ya. Jangan pakai shortcut ya. Jangan pakai shortcut yang nanti eh, yang penting mengumpulkan, karena nanti akan saya cek satu persatu ya. Pasti saya cek satu persatu. Misalkan seperti kasus tadi ya, maksudnya baik yang apa, saya tidak tahu mana yang menduplikasi ya atau plagiasi ya, ya sama-sama eh, dapat nilai nol mestinya kalau seperti itu ya. Karena hanya mengcopy paste, apalagi namanya juga sama, tidak dibedakan. Di, kemarin di kelas sebelah juga seperti itu saya sampaikan, ada yang seperti itu ya, hanya ganti nama saja, namanya saja yang berbeda, posisi rangkaiannya juga sama persis ya. Jadi itu sangat saya sayangkan ya kalau sampai seperti itu ya, apa namanya, nilainya apa, pengalamannya bukan buat saya ya, tapi buat apa, kalian sendiri nantinya ke depan ya. Seperti tadi ya, saya apa, buka sesi seperti ini buat apa, buat saling sharing ya, jadi tidak hanya satu arah dari saya, tapi dari apa namanya, kalian juga seperti tadi saya apa, buka kesempatan untuk sharing, share screen dari apa namanya, teman-teman kalian sendiri ya, bagaimana tekniknya, pengalamannya ya, bisa sharing seperti ini akan lebih cepat gitu ya, karena tidak semuanya materi dari saya, dan mungkin ada yang jauh punya pengalaman ya seperti itu ya, pengalaman praktis itu jauh lebih apa namanya, akan lebih mudah ya, tricks ya seperti itu ya, ya triknya atau apa namanya, ya, tipsnya ya, membuat yang lebih cepat atau seperti apa ya, membuat aksesoris yang membuat ya, macam-macam ya. Nah, bisa sharing dari teman-teman kalian dalam satu forum ini gitu ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya kalau ada yang sampai hanya apa namanya, oh, copy paste atau mengambil dari tempat lain ya. Jadi uh, yang saya sayangkan nanti kalian tidak punya pengalaman sendiri gitu ya, tidak punya pengalaman sendiri. Padahal pengalaman itu nanti nggak akan kalian bawa ketika di dunia kerja ya. Kalau di dunia kerja kan tuntutannya seperti itu, dikasih pekerjaan seperti ini nggak mungkin ya kalian menyerahkan kepada orang lain begitu ya, sudah dikerjakan kemudian beres gitu. Jadi ya dunia kerja itu kejam ya, kejam dalam arti ya, saya pernah merasakan di, apa, di kerja di lapangan ya begitu ya, ya semua harus solving problem sendiri ya, solving problem sendiri, kadang ya bentuknya tim juga ya, tim ya mungkin dua tiga orang seperti itu, harus saling kerjasama ya, tentunya kan satu pekerjaan di apa namanya, dikerjakan oleh beberapa orang, berarti saling mengisi. Nah, untuk minggu depan saya juga ketika untuk membuat apa, kelompok ya, dalam satu kelas ini mungkin satu kelompok berisi tiga orang ya gitu ya. Nah, nanti untuk seperti tadi ya, membuat
sebuah rangkaian yang jauh lebih kompleks ya begitu ya. Kemudian apa namanya, kalian buat seperti tadi ya, baca apa, layout disiplinnya seperti apa, kemudian kalian bisa menyampaikan di dalam kelas ya. Tujuannya apa? Agar bisa kalian bisa saling bekerja sama ya antar anggota dalam kelompok tersebut ya. Itu salah satunya yang nanti penting dalam dunia kerja ya. Ya, kalau apa namanya di universitas ya, ini kita apa cerita di luar dari materi ya. Universitas itu nanti ada akreditasi ya. Akreditasi salah satunya adalah melihat bagaimana profil lulusan, ya. Profil lulusan. Jadi ketika kalian lulus ya, nanti kita tracing ya dari universitas itu pasti ada semacam kuesioner menanyakan ya apakah Anda sudah bekerja ya, berapa lama waktu Anda mendapatkan kerja ketika sudah lulus ya, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan. Nah, kemudian apakah nanti juga melihat ya, kita juga menanyakan kepada survei kepada pengguna lulusan. Jadi ketika kalian lulus, ya misalkan lulus, kemudian kalian dapat kerja, kalian bekerja dalam sebuah perusahaan ya gitu ya, atau di manapun ya gitu ya. Nanti kita juga tanyakan kepada atasan kalian gitu ya. Kita membuat sebuah instrumen ya untuk mengetahui bagaimana ya si A ketika bekerja di perusahaan bapak ya, atau ibu gitu ya. Jadi atasan Anda akan mengisi apa namanya semacam instrumen ya, atau form kuesioner begitu ya. Kuesioner yang isinya itu tadi ya. Kuesioner yang isinya bagaimana untuk mengevaluasi ya, buat universitas. Jadi ditanyakan ya bagaimana kompetensinya, ya, bagaimana kemampuan kerja dalam sebuah teamwork ya, bagaimana performansinya, bagaimana penguasaan apa ya ada poin-poin pertanyaan ya penguasaan teknologi informasinya ya. Jadi itu nanti kembali kepada kalian dan institusi juga sebenarnya ketika kalian eh, ya dari hari yang paling kecil ya mengerjakan tugas itu kan kewajiban juga ya, mengerjakan tugas itu kewajiban kalian semua ya sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar ya. Ya dari tugas itu sebenarnya kalian belajar ya, apalagi sekarang kita modelnya uh, online ya, daring ya. Jadi dituntut untuk apa belajar secara mandiri ya. So, kan juga pasti ada semacam ini atau apa Bitcoin ini ya untuk memberikan pengantar, memberikan materi ya, sharing, diskusi, kendala segala macam. Makanya saya selalu menanyakan kendalanya di mana, gitu. Ketika apa ya, begitu ya. Agar apa ya, agar ada feedback ya. Mungkin ketika tugas dikumpulkan kita buka bareng-bareng ya, kita sudah bareng-bareng kesulitannya di mana. Dan sharing yang lain yang sudah selesai seperti apa. Nah, mungkin yang lain bisa yang sulit yang sudah selesai atau yang sudah bisa membantu yang belum bisa gitu ya. Ya itu namanya apa namanya metrik ya, saling mengisi satu sama lain ya. Nah tadi kembali yang tadi ya. Jadi itu kedepannya manfaatnya banyak. Jadi apa pembelajaran yang ada di universitas ini ya basisnya macam-macam, berbasis kasus, berbasis project ya, berbasis nanti mungkin di semester yang lain kalian ketemu dengan mata kuliah yang intinya kalian membuat sebuah project dikerjakan bareng-bareng gitu ya misalkan. Ya, nanti metode pembelajaran kan berbeda-beda ya dari ya apa pengampu mata kuliah ya, ya tujuannya untuk membangun ya. Nah, saya juga tidak hanya menyampaikan materi saja begitu, tapi ya salah satunya adalah membangun karakter ya. Ini yang kadang-kadang sekarang jadi luntur ya karena tidak kurang apa banyak yang tidak aware gitu ya. Saya harap di kelas ini juga tidak mencari jalan pintas ya untuk itu ya. Yang penting mengumpulkan tugas ya, filenya terserah isinya apa. Jangan-jangan nanti ada file yang isinya materi yang lain begitu ya. Nah, tidak seperti itu karena saya juga punya tanggung jawab ya untuk eh, ya mengampu ya. Mengampu itu bukan menggurui tapi ya mengarahkan gitu ya. Ya, salah satunya ada tugas salah satunya ada tugas untuk ya tadi ya semacam karakter karakter building gitu ya. Ya, kurang pas ya diarahkan dibetulkan itu tugas saya sebagai guru ya atau pengajar gitu ya. Yang ada yang tidak betul ya saya luruskan gitu ya. Ya karena tidak kebanjur ya karena kalau bahasa Jawa tidak terlanjur.
Karena kebiasaan itu tidak baik begitu ya. Dan, sudah bagus kita support ya, kita dukung ya, kita arahkan, kita fasilitasi seperti itu. Ya tugasnya pendidikan itu ya, mengarahkan ya, bukan menggurui tapi mengarahkan. Sekarang trennya ya, pembelajaran di saat ini di era ya, interaksi digital ya, semuanya bisa dicari ya. Ibaratnya kita nggak kuliah begitu ya, nonton YouTube kita bisa tahu segala macam ya begitu ya. Tugas mendidik sekarang ada sedikit paradigma yang berbeda ya, tidak hanya memberikan buku materi kemudian dibahas di kelas gitu ya. Tapi lebih mengarahkan lebih ke arah diskusi. Makanya saya harap tidak satu arah diskusi di satu kelas seperti tadi itu akan jauh lebih memberikan impact atau dampak kepada kalian semua ya. Itu yang saya sampaikan ada di collaboration ya, kolaboratif ya, kolaboratif learning ya, pembelajaran secara kolaborasi. Ya. Ya begitu ya tadi ya. Ya untuk semua ya, saya tidak mengarahkan ini untuk satu dua orang yang namanya saya berikan tadi yang bisa disebut arahan ya, tapi untuk satu kelas ini ya, karena ya saya melihat potensi kalian besar ya, karena masih muda, masih punya idealisme ya, ya itu kalau dijaga betul ya sampai di ya dunia kerja nanti begitu ya, sampai kalian berkeluarga ya, macam-macam ya, yang kalian hadapi tantangannya macam-macam juga. Kalau kuliah ya masih saya kira kalau yang pure atau murni kuliah ya hanya berpikir belajar saja atau paling enak ya mas berada belum bukan yang macam-macam berbeda ketika uh, ya kalian harus kuliah sambil bekerja ya, nah, misalkan seperti itu ya, ya itu mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Saya juga mengalami seperti itu ya dulu ya, karena saya waktu kuliah S1 itu juga sambil bekerja ya. Dulu saya D3 itu di Telkom University ya, dulu Institut Teknologi Telkom namanya. D3, ketika D3 kemudian saya kerja 1 tahun, nah, kemudian melanjut S1 di universitas yang sama ya. Ya, ini cerita buat motivasi aja ya. Saya S1 itu sambil sourcing begitu ya. Itu surveil. Surveil itu memonitoring network atau jaringan yang ada di Telkom ya, seperti itu singkatnya. Nah, kerjanya itu memonitor ya dan harus safe ya. Nah, sedangkan saya kuliahnya malam ya, kuliah ekstensi. Ekstensi itu kelas sore ya, jadi jam 4 sore, jam 4 atau jam 5 sore, jam 4 sore kalau nggak salah ya, sampai jam 9 malam ya. Kuliahnya dari Senin sampai Jumat ya, itu sama seperti itu. Nah, sedangkan saya kadang shift pagi, shift malam ya, begitu ya. Jadi ya bagaimana mengatur waktunya begitu ya. Ya kadang saya akhirnya terpaksa tidak ikut kuliah begitu ya, karena harus kerja shift malam ya. Shift malam itu dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi ya. Ya, jadi mungkin masing-masing punya dinamika sendiri ya, perbedaan ya. Ya bersyukur kalau misalkan orang tua kalian eh, masih lengkap dan masih berkecukupan untuk ya tugas kalian hanya belajar gitu ya, menuntut ilmu dan ya bersyukur ya. Kalau yang ada yang sambil bekerja untuk ya berbagai macam ya, karena tuntutannya macam-macam ya. Ya seperti saya juga mengalami seperti itu ya. Jadi harus bagaimana mengatur waktu kuliah, bagaimana waktu kerja ya, bagaimana kalau ya macam-macam ya. Tapi yang jelas outputnya diharapkan bisa ya menjadi lulusan yang kompeten ya, satu kompeten, kemudian punya dedikasi karakter yang baik gitu ya. Harus ya bolos kuliah dalam tanda petik ya, tidak sengaja untuk membolos sebenarnya, karena juga harus bekerja begitu. Jadi harus masuk ya, berarti saya kehilangan ya waktu untuk kuliah saya. Saya belajar dari teman yang lain ya, karena ke waktu itu kan belum ada ini ya, belum ada e-learning waktu itu ya, jadi harus datang kuliah.
Nah, beratnya kalau ada kuis ya, kuis ketika itu nggak masuk kan, repot ya jadinya. Ya, bagaimana pendekatan ke dosen ya begitu ya. Oke ya, ini apa namanya intermezzo aja ya, intermezzo ya, nggak apa-apa ya. Tadi saya sampaikan jangan sampai ya seperti itu lagi, jangan sampai diulangi ya di kelas ini ya, dan seterusnya ya, dan berikutnya ya untuk semester berikutnya untuk di mata kuliah yang lain pun kalian tetap menjadi kalian ya, bukan kalian menjadi orang lain ya. Kalau kalian menjadi orang lain kan ngumpulin tugasnya punya orang lain misalkan atau duplikasi atau plagiasi ya jangan seperti itu. Ya apa adanya ya. Misalkan ada kesulitan belum mengumpulkan Pak, saya ada permasalahan di sini Pak, laptop saya berat untuk ini Pak, saya nggak bisa upload tugas ya nanti kan ada solusi-solusi tentunya tuh. Makanya saya sampaikan kalau ada pertanyaan silakan di WA atau di Japri atau di grup ya silakan ya. Nah, jadi ada keterbukaan ya di kelas ya. Aku kenapa belum mengumpulkan gitu ya. Saya cek emang ada beberapa yang belum mengumpulkan, masih bolong-bolong, masih merah, berarti belum mengumpulkan. Nah, padahal saya memberikan penilaian dari situ ya, dari tadi yang tugas-tugas kalian kumpulkan. Makanya saya selalu membuka satu persatu ya. Saya tidak mungkin apa namanya uh, random memberikan nilai itu tidak ya. Jadi penilaian itu asesmen itu berdasarkan dari apa namanya tugas kalian kalian kumpulkan begitu ya. Sejauh mana kalian memahami materi begitu ya. Jadi apa namanya objektif ya, objektif penilaiannya bukan subjektif. Nah, begitu ya, yang lain ya. Ini intermezzo saja ya. Mungkin apa namanya ya selingan ya, biar tidak sepaneng ya. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang berbeda mungkin ya. Kuliah sambil kerja mungkin ya ada juga di sini ya. Saya hargai ya, saya apresiasi ya karena saya pernah mengalami itu ya. Saya kerja di lapangan juga pernah ya, kerja di lapangan waktu itu juga macam-macam ya, keras ya, di lapangan itu keras ya, kehidupannya sangat keras ya. Ini masih kehidupan kampus ya, masih masih enak ya, masih ya bisa bertemu teman, tidak terlalu bebannya tidak macam-macam ya, masih hanya untuk sendiri saja ya. Bagaimana saya bisa lulus tepat waktu ya, dapat nilai yang bagus ya, kompetensinya memenuhi, bisa dapat kerja gitu ya, cepatnya ya, atau apa namanya bisa wirausaha ya, ya macam-macam. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi kita lanjut ya ke yang tadi saya memang sudah download ya beberapa apa ini namanya. Nah, Farhan apa ya Farhan ya, Farhan ada Farhan Ada Pak. ya, Farhan itu bikin apa rangkaian apa Mas Farhan, Mas Farhan bisa dengar suara saya Bisa dengar Pak. ya. Ini rangkaian apa Mas Farhan? Ini Pak, aku lihat contoh di YouTube tuh Pak. Oke, oke. Rangkaian ya yang penting ya tapi sudah mencoba Iya sendiri. Pak. Oke. Ini konfigurasinya berbasis shell. Oke, kita lihat ini aja ya yang paling Bentar, saya ambil charger dulu. Mungkin nanti saya mau revisi sih Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Ini rangkaian wajibnya belum belum ada ya. Ini baru yang Iya, saja. iya Pak. Ini ada beberapa komponen tentunya ya. Banyak satu, dua, tiga, empat. Waduh, ini ada seal ya. Sealnya itu.
Oke, bentar saya ambil charger dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nanti mau direvisi ini ya. Ada Iya perbaikan ya. Pak, saya di Discord-nya udah dihapus tuh Pak. Tapi nanti eh, ya insya Allah malam inilah Pak mau di itu lagi Oke. direvisi Pak. Ya, silakan kalau ada perbaikan ya atau revisi ya. Kalau ada pembetulan nggak apa-apa ya. Tapi sebelumnya sudah mencoba ya ini pelajaran sendiri. Aku besar. Oke. Capture-nya nanti mungkin cukup ininya saja ya rangkaiannya ya. Tidak perlu screen semua ya. Jadi lebih fokus ke misalkan komponennya ya cukup ininya saja. Baik Pak. Oke, Oke, saya buka yang lain ya. Krisna ya, Mas Krisna. Yang pertama ya, maksudnya. Makanya ya. Nanti ininya perbaikan ya, kalau yang terlalu tipis. Penebalannya tadi ya, misalkan ini atau semuanya mau ditebalkan ya, misalkan satu jalur saja ya. Misalkan kita jadi kanan ya, baca flash stylenya yang standar tidak laku. Ya, kita yang bisa kontrol ya. Nah, lalu ya dari semua
tambah satu jalur lagi. Dapat hasil yang baik. Ya tadi ya, seperti itu akan terlibat jalur aktif lagi bisa dipastikan ya. Motor atau motor kecil akinya ya, agar kaki kompornya itu bisa kuat ya orderannya ya di kakinya. Seperti ini, kalau seperti ini backlight-nya nantinya seperti ini konsep bawahnya ya. Ini yang tercetak ya. Nah, sama ya, dan dibuat sama semua ya. Mau ya, kalau dibuat bisa ya, tampilan seperti ini. Untuk menghemat waktu ketika proses etching. Oke. Berapa teknik yang digunakan tadi sampai Mas Krisna ya, Krisna. Iya ini ya. Oke, ini ada jalur yang belum dihubungkan Mas ya. Sini, ini hijau itu belum dibuat apa? Tembaganya belum ada ya. Kalau masih ada hijau seperti ini, berarti belum dihubungkan ya. Ini harusnya jalurnya masuk ya di sini ya. Saya contoh, mana nih? Belum bisa ya. Nah, ini yang hijau ini belum dihubungkan ya Mas ya. Ada yang ketinggalan. Nah, misalkan ini saya hapus ya, saya hapus. Mana ya? Coba jalurnya. Ini ya, saya hapus. Nah, saya hapus maka ini jalurnya hijau ya. Karena belum dihubungkan ya, ada yang hijau ini, hijau. Tandanya belum dihubungkan. Tapi kalau track mode tidak ada yang dihubungkan. Mau kemana jalurnya? Nah, jalurnya pasang ini. Nanti diarahkan ya, kemana.
jalur yang jauh berarti ada yang itu ya mas saya tadi ya motor ini juga motornya masih kita bisa ada tempat kaki dan dari dua ini kita mungkin satu halaman ini jadi dua gambar aja ya, jadi tidak terlalu kecil ya. Satu gambar itu tanpa atasnya, ya, tanpa bawahnya, maka nanti halaman yang lain gitu ya. Tidak terlalu kecil. Oke, ini langsung di vlog ya. Oh ya, kalian dia bisa identifikasi ya. Makanan tempat kiri juga ya. Nah, melenceng ini kadang-kadang otomatis seperti ini kita bisa mengarahkan akar ketika nanti matching ya tidak tidak terkikis. Tadi tadinya yang saya katakan ke teman kalian itu bagaimana membuatnya akan tidak apa seperti ini tambahkan tadi ya ini buku ya agar nanti yang sebelah sini terkikis masih ada jalur yang lain yang menjaga agar kamu selesai semua. Itu ya maksudnya ya masuknya ya boleh direvisi ya di upload lagi ya nanti dengan file yang baru kemudian satu lagi kanji ya ada kanji ya bagus kanji yang bagus ada ya kita lihat bersama aja ya. Oke, ini merah karena menggunakan top layer ya. Maaf Pak, saya hadir. Oh iya, top baru mana? Tadi saya panggil nggak kedengeran. Tadi putus-putus suaranya Pak. Oh putus. Oke ya, Mas bagus ya. Ini sepertinya desainnya pakai top chopper ya. Jadi nanti kelihatannya jalurnya itu di atas ya. Jadi saya tunjukkan ya kalau dulu ya komponen mode ya nanti diambil itunya dan tentunya sudah bisa ya. Nah ketika ke mana track mode sini ya track mode nanti pilihnya yang ini ya bottom chopper ya bottom copper ya sini ya. Kalau pakai top chopper nanti memang gambarnya merah tapi nanti itu akan mencetak di papan yang sebelah atas ya. Nah ini pasti merah ya. Misalkan ini contoh aja ya, misalkan seperti ini pasti merah. Nah gunakan ya bottom copper ya bottom copper. Itu warnanya itu ya. Nah kalau top copper itu nanti yang akan tercetak di sisi bagian atas ya makanya nanti gambarnya ini juga yang di sebelah atas. Nah jadi ini tercetak di bagian sisi atas dari PCB ya. Nah itu bisa digunakan ketika kalian menggunakan double layer ya PCB double layer. Nah tapi yang kita gunakan nah ini kan sisi bagian bawah tuh, malah tidak tercetak ya karena menggunakan tadi ya ini ya, top copper ya. Ketika kasih ini gunakan ya buat itu back mode kemudian pilih yang bottom copper.
Gitu ya Mas, bagus ya. Nanti diperbaiki ya. Nah ini kan sisi bagian bawah malah tidak terlihat karena menggunakan top cover tadi. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya tentang PCB ya. Ini rangkaian bebasnya, oke ya. Ini juga masih sama ya, pakai top cover jadi di sisi. Oh ini sudah, ini betul yang ini. Nah ini malah betul ya biru ya sudah ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Baik, dicoba untuk rangkaian yang lebih banyak komponennya ya. Nah, diharapkan yang rangkaian pilihan itu jumlah komponennya lebih banyak dari ini ya. Oh, ini lebih sedikit. Nah, untuk apa? Untuk biar bisa berlatih ya, cari yang kakinya lebih banyak misalkan. Oke ya, itu ya Mas. Bagus ya. Baik, Pak. Jadi apa? Revisi lagi, kita ulang lagi, silakan. Ya. Oke, itu yang lain ya, saya beberapa saja. Yang lainnya saya lihat juga masih ada yang belum mengumpulkan. Tolong di waktunya ya ditepati aja. Jadi deadline-nya misalkan ke depan ya, dikumpulkan ke depan ya. Seperti tadi nanti karena kalian D4 ya, karena itu jadi iklim di apa namanya perubahan itu akan terbawa ya kebiasaan di kampus begitu ya, menentukan tepat waktu misalkan datang apa ada proyek perusahaan jam 7 atau jam 8 sudah masuk, berarti ya tidak boleh telat. Iklim seperti itu sebenarnya nanti akan membawa kalian di depannya ya. Oke, yang lain mungkin kalau yang belum hanya sampling saja ya, mungkin semoga bisa mewakili satu kelas ini. Mungkin kalian bisa merevisi yang tadi ada beberapa masukan ya, kalau tidak misalkan ada yang belum paparkan ya, ada yang merasa kurang betul silakan kalian revisi ya. Depan mungkin saya bagi ke beberapa grup atau kelompok ya, kelompok kita orang ada yang membuat sebuah rangkaian ya, kompleksnya nanti seperti apa ya, nanti misalkan setelah komponennya lebih dari 20 misalkan seperti itu, rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan, saya presentasi. Febriani ada? Hadir, Pak. Farel? Hadir, Pak. Oke, Bintang? Hadir, Pak. Alika? Alika? Alika hadir? Farhan? Hadir, Pak. Tenggi? Hadir, Pak. Farid? Hadir, Pak. Krisya? Krisna? Krisna ya, terus ada Syahrial, Hadir, Pak. Adi, Hadir, Pak. Zaki, Zaki Nugraha, Zaki tidak ada ya, tapi soalnya saya Zakaria, Hadir, Pak. Adi ada Hadir. Bung, Hadir, Pak. Adi ada yang Reason, Hadir, Pak.
Aronya nggak kelas ini. Aronya nggak masuk kelas ini. Bismarcknya kok bukan tugas. Dulu juga salah kelas kalau nggak salah. Oke ya, sampai sini ya. Untuk hari ini ada pertanyaan sebelumnya? Cukup ya. Oke, silakan untuk yang ini bisa diperbaiki terlebih dahulu ya. Ya. Kekurangan, kesalahan tadi, masukan-masukan silakan dibetulkan untuk ke depan mungkin saya bagi beberapa grup ya. Satu kelas satu kelompok 3 orang untuk membuat gitu ya. Kebaca nanti muncul di depan. Terus ini kalau ada pertanyaan kita akhiri. Nah, silakan. Oke, kita akhiri. Terima kasih partisipasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.